Tunggu, waktu pemeriksaan sudah lewat. Siapa kau? Tenang. Panggil seseorang. Berhenti! 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 Atau akan kutembak! Dewi, jangan lompat. Dewi. Rudi, ke pasar, cepat. Polisi melaporkan banyak kasus hilangnya anak-anak di kota, mungkin terkait dengan perdagangan organ asing. Dedi, Eko. Berhenti! Berhenti. Kami polisi. Berhenti. Berhenti. Jangan lari. Apa kau gila? Berhenti. Berhenti, atau akan kutembak.
Berhenti! Ya, ya. Aku mengerti. Tentu. Oke, bicara lebih pelan. Tuan Bambang, Terima kasih. maaf tentang kejadian pagi ini di rumah sakit. Tidak apa-apa, duduklah dulu. Tuan Joko, kami hanya menunggumu. Nama tersangka adalah Budi, tapi mungkin itu palsu. Karena identitasnya palsu. Dia mengendarai mobil curian, teleponnya terdaftar dengan nama palsu. Mereka tidak punya catatan kriminal. Jadi sampai sekarang kita tidak tahu apa-apa tentang dia. Rekaman rumah sakit menunjukkan orang ini membunuh 2 orang kita. Dan kemudian dibunuh oleh tersangka. Satu-satunya yang pasti sekarang adalah tersangka mendapat pelatihan khusus. Dia sangat berbahaya, bukan penjahat biasa. 2 petugas tewas, tersangka kabur di depan kalian. 5 anak yang hilang belum juga ditemukan. Lihat dirimu, muka tebal sekali. Tidak malu duduk di sini. Rudy, kau bisa pergi ke toilet sebelum atau sesudah, tapi tepat saat itu. Apa maksudmu? Tuan Joko, aku salah. Cukup, kau bahkan tidak bisa bicara dengan baik. Hanya akan ada 1 mayat lagi jika kau di sana. Lanjutkan. Oke, Eko. Bicara tentang kasus ini. Semua kasus hilang ini terjadi di area tanpa kamera. Tersangka hafal betul di mana semua kamera berada. Warga harus diperingatkan. Saat mereka keluar dengan anak-anak, jangan terlalu lama di tempat sepi. Nama tersangka Budi, tapi mungkin itu palsu. Dia mengendarai mobil curian. Dengar, jangan beritahu siapapun. Anakmu ada di... Cukup, semua yang kau katakan omong kosong. Dewi, bukankah sudah kubilang kau keluar dari kasus ini? Dewi, Tuan Joko. Tuan Joko, beritahu aku hanya jika kalian menemukan informasi berguna. semangat. Sidang ditutup. Dewi, kami sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan dan kami sedang memeriksa rekaman. Kau tidak tidur semalaman, lebih baik kau istirahat. Kami akan melakukan segalanya untuk menemukan Putri. Aku tahu. Aku tahu. Aku sudah tahu itu. Putri sudah hilang lebih dari 28 jam. Sampai sekarang belum ada kabar. Menurut informasi, terjadi pembunuhan pagi ini di rumah sakit. Korban tak dikenal dan tersangka yang dicari mungkin terkait dengan kasus ini. Tapi tersangka masih buron. Pihak berwenang belum memberi informasi. Tangkap. Cepat. Rusak. Apa kau gila? Bodoh. Halo, Nomor 90. ini? Ini, totalnya. Kami memotong siaran untuk mengeluarkan peringatan pencarian maksimum. Kemarin terjadi pembunuhan mengerikan di rumah sakit. Tersangka Budi masih buron. Pria sekitar 35 tahun, tinggi 140 cm.
dengan rambut agak panjang dan luka terlihat di wajah. Harap berhati-hati saat keluar, dan waspadai orang mencurigakan di lingkungan. Jika melihat seseorang dengan ciri-ciri ini, hubungi polisi. Siapa aku? Kenapa mereka ingin membunuhku? Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Di mana anakku? Berhenti. Kami polisi. Polisi? Saat orang itu masuk, aku tidak terlalu memperhatikannya. Dia datang ke konter untuk membayar. Saat ku beri kembalian, perintah pencarian baru saja muncul di TV. Lalu aku mendongak dan melihatnya. Dan ku sadar dia sangat mirip dengan yang dicari. Aku ingat dia hanya beli 2 bungkus roti. Dewi, kita baru saja terima laporan. Tadi subuh tersangka pergi ke warnet. Ayo kita lihat. Ini riwayat webnya, sudah ku kembalikan. Kau boleh pergi, terima kasih. Panggil aku jika perlu sesuatu. Ini area batang otak, bisa dilihat kerusakan yang jelas. Juga ada pendarahan di ruang subarachnoid. Luka-luka ini bisakah menyebabkan amnesia? Tentu saja mungkin. Kadang pukulan ringan bisa membuat ingatan manusia hilang total dalam waktu singkat. Menurut rekaman dan riwayat warnet, perilakunya sangat mencurigakan. Sangat mungkin dia kehilangan ingatannya. Jika kita ikuti kemungkinan ini. Dewi! Kemungkinan tidak membantu sama sekali. Tentu. Aku paham kau ingin selamatkan anakmu. Tapi kondisimu sekarang jelas di luar kendali.
Kau sarankan kau tidak terlibat dalam kasus ini. Kapan aku kehilangan kendali? Bukankah setiap kasus dimulai dari kemungkinan? Bagaimana kau bisa bilang aku di luar kendali? Kau keluarga korban. Jangan terlibat lagi dalam kasus ini. Kau paham? Kau tampak akrab ya? Apa aku pernah melihatmu di suatu tempat? Singkatnya, jika kau tidak terlibat, situasinya akan jauh lebih baik. Kasus ini tidak hanya melibatkan Putri, tapi juga anak-anak lain yang hilang. Iwe. Aku selalu percaya instingmu untuk memecahkan kasus, tapi kali ini berbeda. Kondisimu sekarang, kita semua khawatir. Apa maksudnya khawatir? Maksudmu kau dan Tuan Joko berpikiran sama. Dan aku tidak cocok untuk kasus ini, kan? Agus, apa yang akan kau lakukan jika jadi aku? Halo, aku datang untuk barang bukti Budi. Dewi, Beri aku barang bukti Budi. baru saja diambil. Siapa yang mengambilnya? Orang dari kantor pusat. Ayo, ada kejadian di sini. Ada apa? Ada apa? Dia diserang, bahkan seragamnya diambil. Berhenti. Aku polisi, cepat, ini darurat. Baik, Pak. Aku sudah nyetir taksi lebih dari 20 tahun. Baru kali ini ada kejadian seperti ini. Tolong, lebih cepat. Baik, Pak. Mau kemana? Terus ke depan, cepat. Well, you should go home and get some rest. Hong Kong's a long way. Oh, wait. Is that you? Yeah, that's me. They're calling my flight. All right, well, look, I'm really glad you called. Thanks. Tersangka pergi dengan mobil orang ini. Jangan biarkan dia pergi sampai semuanya jelas. Ambil pernyataannya. Aku warga baik yang membantu polisi. Okay. There's an orphanage in Kumaran. It's out of the guerrilla zone and away from the narcos. And then what? Aku sudah menggunakan berbagai cara, tapi aku tidak menemukan sinyal. Mungkin dia mengeluarkan kartu SIM.
Apa kau yakin dia sekarang rambutnya pendek? Ya, pendek seperti dicukur. Kurang lebih seperti ini. Ya, jangan menangis. Foto arsip barang bukti Budi. Dia punya informasi dari kantor pusat. Jadi, baik. Foto. Aku tidak punya waktu. Tuan Joko ingin tahu apa langkahmu selanjutnya? Kenapa dia tidak bertanya sendiri? Mas Budi? Beneran kau ya? Aku hampir tidak mengenalimu dengan potongan rambut baru ini. Ganteng banget. Apa kau mabuk? Apa kau dapat masalah? Beraninya kau datang ke sini? Siti, pelanggan menunggumu. Aku segera pergi. Aku harus pergi, sampai nanti. Apa yang kau lakukan? Apa yang mau kau lakukan? Bagaimana kau mengenalku? Apa kau bercanda? Aku tidak bercanda, aku serius. Bagaimana kau mengenalku? Apa kau gila? Kau selalu datang dengan Mas Hendra. Siapa dia? Apa kau mengolok-olokku? Aku tidak punya waktu untukmu. Aku baru saja mengalami sesuatu. Aku tidak ingat banyak hal. Kau sebut Mas Hendra, siapa sebenarnya dia? Apa hubungannya denganku? Itu dia.
Bos, Budi kabur lewat pintu belakang. Berhenti! Berhenti. Jangan bergerak. Akan kutembak jika kau bergerak. Seharusnya kau tidak membiarkannya pergi. Diam, aku tidak perlu kau ajari. Ayo. Belok kanan. Belok kiri di lampu merah pertama. Dewi, di mana kau? Aku sangat khawatir padamu. Apa kau akan menangkapku secara ilegal? Kau lepas dari tanganku. Hentikan mobil. Hentikan mobil. Di mana anakku? Anak apa? Aku tahu kau kehilangan ingatan. Katakan apa yang kau ingat. Begitu aku buka mata, ada dokter mau bunuh aku. Kau juga todong aku dengan pistol. Yang mau bunuh kau bukan dokter. Lalu siapa aku? Kenapa alamat di KTP ku palsu? Baru saja polisi lain datang. Jika kau benar-benar polisi, kenapa kau tidak menyerahkan aku ke mereka? Yang paling penting bagiku adalah kau tahu di mana anakku. Apa maksudmu? Maksudmu aku yang menculik anakmu? Kau meneleponku kemarin. Kau bilang anakku bersamamu. Lalu teleponnya putus. Halo, kau kecelakaan. Di mana anakku? Tapi anakku tidak ada di mobil. Apalagi yang kukatakan padamu? Kau bilang jangan beritahu siapapun. Jadi sekarang hanya kau dan aku. Katakan padaku. Ini gila. Aku bahkan tidak tahu siapa diriku. Bagaimana aku tahu di mana anakmu? Bagaimana aku tahu kau bicara benar? Pikir, di mana anakku? Aku sungguh tidak tahu di mana dia. Buat apa aku menculiknya? Kukatakan lagi, pikir sekarang. Di mana Putri? Jika hilangnya benar-benar terkait denganku, aku akan beri penjelasan. Pikirkan baik-baik sendiri. Seorang polisi kehilangan senjatanya. Tulis laporan detail. Jangan kemana-mana sebelum senjata ditemukan. Kami akan putuskan tugasmu selanjutnya setelah tim investigasi menjelaskan semuanya. Aku tahu kau putus asa demi anakmu. Kita semua khawatir. Tapi lihat kondisimu. Berantakan sekali. Hei, aku belum selesai bicara. Dalam 5 kasus hilangnya anak-anak ini, sampai sekarang tidak ada saksi. Dan lokasi kejadian di luar jangkauan kamera. Menggabungkan ciri-ciri ini dengan serangkaian kasus hilangnya anak yang dipecahkan polisi Thailand tahun lalu, ada kemiripan. Mas Budi, Bagaimana kau mengenalku? apa kau gila? Kau selalu datang dengan Mas Hendra. Siapa dia? Di mana kau sembunyikan dia? Ini gila. Bagaimana aku tahu di mana dia? Terakhir kali aku tidak sengaja dengar. Mas Hendra menang banyak uang di kasino.
Mas, kau sangat beruntung ya. Aku ikut apapun yang kau mainkan. Dulu saat aku datang dengan Mas Hendra, dia selalu menang. Mas Hendra cari kau, ikut aku. Mas Hendra? Kudengar kau mencariku kemana-mana. Kukira kau menghilang. Aku tidak tahu apakah ada kesalahpahaman. Tapi aku sungguh tidak tahu apa yang terjadi. Apa kau sudah gila? Aku selalu mengira kau pria sejati. Kapan kau belajar berpura-pura bodoh? Kau tahu, yang paling aku benci dalam hidup adalah dikhianati. Katakan, kenapa kau mengkhianatiku? Mas Hendra, bagaimana aku mengkhianatimu? Kau keras kepala sekali. Bukankah ini mengkhianatiku? Ada apa dengan anak itu? Di mana dia? Jangan bertindak bodoh. Kau tanya aku, kau yang bawa anak itu? Aku baru mau tanya kau. Mundur, mundur. Oke. Beraninya kau todong aku dengan senjata? Apa kau gila? Bos, kejar dia. Jangan biarkan dia kabur. Dewi, di mana kau? Tuan Joko bilang kau kembali ke kantor sekarang. Bentrokan geng besar-besaran di Dongling. Tersangka terlihat di area. Bantuan segera diperlukan. Naik mobil.
Senjataku. Itu terlalu berlebihan. Penjelasanmu bagiku adalah lari di jalan, kan? Begitu banyak orang mengejarku. Apa yang akan kau lakukan jika jadi aku? Siapa yang mengejarmu? Sekarang semua orang mengejarku. Bagaimana aku tahu? Kenapa kau tidak menembak? Aku bukan pembunuh. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi. Aku harus kencing. Bersama? Boleh. Tidak boleh. Boleh bagiku. Aku takut tidak bisa. Kalau begitu tahan. Hei! Setidaknya biarkan aku cuci tangan. Mari mulai. Kemana kau pergi sebelumnya? Siapa yang kau lihat? Apakah kau yang membawa Putri? Jika bukan kau, siapa yang membawanya dan di mana dia? Tolong, bisakah kita bicara besok? Aku sangat lelah, biarkan aku tidur. Budi. Anakku punya asma. Jika mereka menempatkannya di tempat yang sangat kotor, dia bisa mati lemas. Aku sungguh ingin membantumu menemukan anakmu. Tapi aku sangat lelah. Biarkan aku istirahat sebentar, mungkin aku bisa ingat sesuatu lagi. Hari ini aku hampir dibunuh. Aku tidak ingat apa-apa, seluruh tubuhku sakit. Dia tidak punya waktu lagi. Kumohon. Dia tidak bisa sendirian. Aku mohon padamu. Bagaimana dia bisa hilang? Hari itu dia bermain dengan anjing di taman. Nenek bilang lengah sebentar tidak mengawasinya. Apa kau ingat sesuatu? Beraninya kau todong aku dengan senjata? Apa kau gila? Kau yang bawa anak itu. Apa kau ingat sesuatu? Apakah anak ini? Pikir baik-baik, dengan mata besar dan kulit putih. Apakah dia? Kita tidak bisa tinggal di sini. Ayo pergi. Jika bukan karena borgol ini, orang itu tidak akan kabur lagi. Bagaimana orang itu tahu kita di sana? Dan bagaimana mereka tahu kita pergi ke karaoke?
Kita punya foto dari barang bukti. Aku lihat korek api itu dari karaoke. Kau keluarkan kartu SIM dari barang bukti, kan? Keluarkan kartunya. Siapa yang akan melacak teleponmu? Kau belum bilang siapa saja yang mengejarmu. Ini penting. Sangat penting. Orang-orang Mas Hendra. Siapa Hendra? Selain nama ini dan fakta dia ingin membunuhku, aku tidak tahu apa-apa lagi. Kenapa tidak kau katakan dari dulu? Aku memberitahumu sekarang. Siapa yang akan kau telepon? Agus. Tolong aku. Katakan. Selidiki seorang pria bernama Mas Hendra. Sekitar 50 tahun dengan mata sangat kecil. Perawakan sedang, sering ke kasino. Dewi. Apa kau bersama tersangka? Di mana kau? Aku akan menjemputmu sekarang. Agus. Aku akan menemukan Putri dengan caraku sendiri. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Jangan lupa kau polisi. Aku tahu aku polisi. Tapi bagi Putri aku ibunya. Dia pergi. Dia hilang. Sekarang bagiku satu-satunya tugasku adalah menemukannya. Sebagai polisi. Aku sudah banyak melewatkan masa pertumbuhannya. Sekarang aku akan kehilangan hidupnya. Bantu aku. Bantu aku dengan ini. Jangan pergi. Aku akan meneleponmu nanti. Apa kau bisa percaya orang ini? Apa tidak konyol kau yang mengatakan itu? Ketemu. Namanya Hendra. Dia mengelola beberapa kasino dan restoran kelas rendah. Dia punya kapal pesiar pribadi di dermaga nelayan. Di permukaan untuk disewakan. Tapi sebenarnya itu tempat mereka berkumpul. Dengan banyaknya kapal, bagaimana kau tahu yang mana miliknya? Kita cari saja. Lebih baik kita selidiki dulu dengan baik. Anakku tidak bisa menunggu. Buka borgolnya. Diam. Berbahaya digandeng bersama. Lepaskan aku, kau gila? Aku paham kau putus asa demi anakmu. Ini bukan soal kecerdasan. Situasi saat ini adalah kau cari anakmu dan aku cari ingatanku. Kita perlu saling percaya. Kecuali kau bantu aku temukan Putri. Jika tidak, aku tidak akan pernah bisa percaya padamu. Kau sombong sekali. Dan berani kau ambil senjataku? Kau cari mati. Tunggu aku. Mau kemana? Tunggu. Ibu. Ibu. Putri? Ibu. Hey!
Aku di sini. Di mana kau? Putri, Ibu. Ayo, Bu. Aku takut. Ibu, tunggu aku. Nak, Tunggu. Tunggu aku. aku Dewi dari unit kasus berat. Periksa apakah ada yang selamat. Semua mati. Oke, mengerti. Cukup, jangan bicara lagi. Akan begitu. Menurut informasi, terjadi baku tembak besar di dermaga tadi malam. Sampai sekarang ada 11 tewas. Polisi masih menyelidiki penyebab insiden. Namanya Hendra. Dia punya kapal pesiar pribadi di dermaga nelayan. Tuan Joko khawatir bertindak sendiri akan berbahaya, jadi kami dikirim sebagai bantuan. Semua mati. 11 tewas. Pada dasarnya mereka orang-orang Hendra. Kami sudah periksa kapal, hanya ada satu perekam. Kami belum menemukan Budi. Bawa Dewi ke kantor polisi. Mulai penyelidikan dengannya. Ini tidak pantas. Apa salahnya? Dia akan mati jika kau tidak beritahu aku. Jasad dari mobil bom tadi malam telah dikonfirmasi. Yang meninggal adalah Hendra. Dewi, istirahat dulu sebentar. Dewi, di mana Budi? Aku tidak tahu. Berhenti! Aku bicara denganmu. Kau benar-benar di luar kendali. Bawa dia ke kantor polisi. Perhatian semua. Mayat seorang anak ditemukan. Petugas terdekat segera datang sebagai bantuan. Mau kemana? Mau kemana? Apa kau tidak dengar? Mereka minta bantuan. Jangan pergi, begitukah polisi bertindak? Tenang, belum tentu itu Putri. Tenang. Kalian tidak kehilangan anak. Bagaimana kalian tahu itu bukan anakku? Kenapa kalian diam saja? Apa headsetmu rusak? Dewi? Kalian dengar atau tidak mereka minta bantuan? Ayo. Tenang. Dewi? Kenapa kau menghentikanku? Serahkan padaku, oke? Dia akan baik-baik saja. Tenang. Kenapa kalian semua diam saja dan tidak pergi menyelamatkan Putri? Tenang. Pergilah kumohon. Jangan khawatir. Serahkan padaku. Percayalah padaku. Polisi menerima laporan. Mayat seorang anak perempuan ditemukan di pantai. Diduga terkait dengan hilangnya anak-anak baru-baru ini. Laporan langsung sekarang. Matikan kamera. Mengapa kasus hilangnya anak-anak belum terpecahkan? Ada apa? Jangan tebak, menjauh.
Putri. Di mana aku menemukanmu? Agus, aku ingin sendiri sebentar. Mianya sudah siap. Ingat makan sedikit nanti. Agus. Terima kasih. Makan mie. Pria itu tidak punya identitas valid, juga tidak punya catatan kriminal. Berhenti. Kebetulan sekali. Apa kau baik-baik saja? Apa kau dapatkan apa yang kau mau? Malam itu jelas-jelas mereka menjebak kita. Siapa yang bilang padamu tentang kapal Mas Hendra? Orang yang kau telepon? Ya. Oh ya? Mas Hendra meninggal. Jadi mereka semua mati. Semua petunjuk hilang. Apa kau tidak pikir itu sempurna? Jangan bicara padaku dengan nada itu. Agus lulus dari akademi yang sama denganku. Kami rekan kerja bertahun-tahun. Dia melihat anakku tumbuh besar. Lalu? Maksudku manusia punya perasaan. Maaf, aku kehilangan ingatan. Aku tidak mengerti perasaan manusia. Jika kau begitu tidak rasional, bagaimana aku bisa membantumu? Kau membantuku? Coba pikir dengan kepala sialan itu. Kau harus ingat di mana anakku. Jangan khawatir tentang kantor polisi. Aku ganti telepon, cari tempat aman dan beritahu aku di mana kau.
segera pergi. Tunggu. Cepat pakai baju. Untuk apa kau datang? Apa aku bicara dari pintu? Masuk. Siapa yang melacak teleponku? Tuan Joko. Dia juga khawatir padamu. Bantu aku selidiki orang ini. Identitas aslinya, pekerjaannya dulu, dan semuanya. Selidiki juga identitas Budi. Tapi ini ilegal. Tentu saja aku tahu itu ilegal. Karena itu aku cari orang yang paling bisa dipercaya. Kukira yang paling kau percaya adalah Mas Agus. Ya, aku percaya padanya. Tapi sekarang dia tidak bisa bantu aku dengan ini. Tunggu. Dewi! Ya, ini ku beli dulu. Aku sudah tidak lakukan hal seperti itu lagi. Apa kau tidak jujur? Kau bicara jelas atau kau kehilangan perangkat? Soalnya, dengan tidak melakukan ini begitu lama, aku juga merasa agak kesepian. Cepat, Putri tidak punya banyak waktu lagi. Tidak masalah. Mari kita pindai. Aku temukan petunjuk sidik jari. Yang meninggal bernama Yanto, 2 tahun lalu ditangkap karena perkelahian. Dia berkelahi ilegal di klub taruhan. Artinya kantor polisi punya arsip sidik jarinya, tapi mereka bilang sebelumnya tidak menemukan identitasnya. Aku tahu ada masalah di kantor polisi. Tapi tanpa bukti konkret, aku tidak mau curiga pada siapapun. Mereka rekan kerja yang denganku mempertaruhkan nyawa. Apa itu jam tangan yang diberikan Putri padamu? Ya. Setelah apa yang terjadi pada ayah Putri, aku sangat tidak stabil secara emosional. Aku tidak mau pulang ke rumah. Aku tidak mau bicara dengan Putri. Sekarang aku pikir aku cukup bodoh. Apa kau baik-baik saja? Apa kau ingat sesuatu? Aku baik-baik saja. Apa kau kenal Mas Budi? Mas Budi? Dulu dia berkelahi di klub kami. Aku bawahannya, dan dia sangat menjagaku.
Di mana dia tinggal? Di mana dia tinggal? Aku tidak tahu. Pikir baik-baik. Aku sungguh tidak tahu. Apa kau mau aku tanyakan untukmu? Apa kau kenal Yanto? Yanto? Dia musuh bebuyutan Mas Budi. Dulu dia suka mengganggunya. Suatu kali saat berkelahi dengannya, dia bilang suatu hari akan bunuh Mas Budi. Apa Mas Hendra tahu? Mereka berdua dulu bekerja untuk Mas Hendra. Tapi sudah lama aku tidak lihat mereka datang. Siapa aku? Siapa aku? Apa yang kau lakukan di sini? Aku ingat aku berkelahi di sini. Apalagi? Ayo. Pelayan yang mengenalimu bilang kau punya permusuhan dengan Yanto. Suatu kali dia bilang akan membunuhmu. Apa kau ingat? Apa aku ingat? Aku sungguh pikir tidak mengingat masa laluku. Mungkin itu hal yang baik. Bahkan jika Yanto ingin membunuhmu, dia tidak akan memilih saat sekritis ini. Ini berarti seseorang ingin membungkamnya cepat. Kembali ke hotel, akan kuhubungi jika ada kabar. Dewi tiba-tiba datang menemuiku. Dia bilang curiga ada pengkhianat di kantor polisi. Tapi aku pikir tidak mungkin. Mungkin dia sedang di bawah tekanan berat. Apa yang dikatakan Dewi tidak mustahil. Lanjutkan menyelidiki. Sebelum semuanya jelas, jangan biarkan siapapun tahu ini. Aku curiga ada pengkhianat di kantor polisi. Siapa yang melacak teleponku? Tuan Joko mengumumkan penangguhanmu. Kau keluarga korban. Jangan terlibat lagi dalam kasus ini. Kau paham? Dia mengendarai mobil curian. Teleponnya terdaftar dengan nama palsu. Mereka tidak punya catatan kriminal. Tersangka hafal betul di mana semua kamera berada. Cukup. Semua yang kau katakan omong kosong. Kukira yang paling kau percaya adalah Mas Agus. Agus lulus dari akademi yang sama denganku. Belum tentu itu Putri. Dia juga sahabatku. Setelah kejadian suamimu, Putri adalah segalanya bagimu. Itu aku tahu. Tanpa bukti konkret, aku tidak mau curiga pada siapapun. Dewi. Rudi, kau bisa pergi ke toilet sebelum atau sesudah, tapi tepat saat itu. Eko baru saja terima telepon. Dia bilang Hendra dibunuh. Hasil sidik jari korban sudah keluar. Tidak ditemukan kecocokan. Siapa yang mengirimu? Siapa? Katakan, siapa yang mengirimu? Bicara.
Dengar, jangan beritahu siapapun. Anakmu ada di... Di mana anakku? Di mana kau tinggalkan dia? Di mana Putri? Bicara. Di mana anakku? Bicara. Dewi, tenang. Buka bagasi. Dewi. Jika kau bawa Putri, di mana dia? Kau tanya aku, kau yang bawa anak itu. Pak butuh bantuan? Pak, butuh bantuan? Jam berapa tiket berikutnya? Mau kemana? Kemana saja. Hanya tiket terdekat. Ini. Jika kau mau bekerja untuk Mas Hendra, ingat satu hal saja. Bicara sedikit dan lebih banyak patuh. Jika hilangnya benar-benar terkait denganku, aku akan beri penjelasan. Pak, tolong lebih cepat. Kapal akan segera berangkat. Dewi, anakmu, aku yang menculiknya. Aku mengurungnya di kontainer. Putri! Nak, bangun! Kau menakutkanku. Ayo pulang. Tersangka sudah menyerahkan diri. Dia sekarang di dermaga. Aku polisi. Tangan di atas kepala. Tangan di atas kepala. Berlutut. Cepat. Jangan bergerak. Pasang borgol padanya. Bangun. Ada apa? Dia pingsan. Panggil ambulans. Perhatian, bawa tersangka ke rumah sakit polisi untuk perawatan. Mengerti. Otaknya tampaknya sudah sedikit pulih. Sangat mungkin dia akan pulih setelah sadar.
Siapa orang itu? Kau baru sampai, tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Mereka berdua akan tiba di dermaga nelayan malam ini. Jangan buat kesalahan lain. Kenapa? Bicara! Bicara! Agus, kau bodoh. Apa yang kau lakukan? Apa kau gila? Kau yang gila! Jangan todong aku dengan senjata. Berhenti. Apakah ada kesalahpahaman? Turunkan senjata. Ada kamera di dalam. Aku lihat semua yang kau lakukan. Kenapa? Lepaskan senjata. Dewi, apa yang terjadi? Jangan mendekat. Dia tersangka. Kau percaya dia? Beraninya kau masih menyangkal? Berhenti todong aku dengan senjata. Bicara. Dewi sudah gila. Kenapa? Tangkap dia. Dia ditipu oleh tersangka. Tangkap dia. Apa kalian tidak lihat aku disandera? Tangkap Agus! Agus! Jangan ada yang bergerak. Mundur. Turunkan senjata. Tenang. Jangan ada yang bergerak. Tuan Joko, biarkan aku pergi. Biarkan dia pergi. Kau pikir bisa kabur? Kita lihat saja. Mundur. Beri aku radio. Dia dari kita, beri dia radio. Orang-orangmu sudah tiba. Semua berhenti, jangan paksa aku. Jangan ada yang mendekat. Aku Sugeng, berkumpul di stasiun perawat lantai 3. Tim B, tim C, beri aku senjata. Agus, kau sudah lama jadi jahat ya? Kau kehilangan intuisi polisi yang baik. Bawa Sandera ke sini. Bagaimana kau kabur? Denganmu di sini, apa yang perlu kutakutkan? Kau sahabatku. Ini bukan hanya kejahatan. Ini benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Aku curiga pada Rudi. Pada Dedi. Bahkan pada Tuan Joko. Hanya saat bukti mengarah padamu sebagai pengkhianat. Aku tidak mau lanjut menyelidiki. Kukira aku yang salah. Aku tidak mungkin punya teman seperti itu. Beri aku alasan. Kenapa? Dewi, aku juga tidak mau semuanya sampai begini. Tapi sekarang apa gunanya bicara ini? Aku tidak bisa diam melihat kakak yang membesarkanku mati karena kita tidak menemukan donor yang cocok. Maaf, untuk sekarang kami tidak menemukan ginjal yang cocok. Menurut daftar tunggu saat ini setidaknya harus menunggu setahun. Di dunia ini kita bertahan hidup dengan saling membantu dan saling memberi hormat. Bahwa kau datang mencariku hari ini aku sangat senang. Mal, soal anakmu itu hanya kecelakaan. Aku tidak bermaksud menangkap Putri. Jika bukan karena Hendra bodoh itu dan kelompoknya, hal-hal tidak akan sampai seperti ini. Aku masih bisa bersama kalian hidup seperti dulu, dan kalian tidak akan tahu. Apa kau pikir mereka tidak akan menangkapmu jika tidak menemukan anakku? Aku sudah memikirkan hari ini. Aku memikirkannya. Aku lebih baik mati di tanganmu. Kau mau mati kan? Hari ini kau akan mati. Pikir baik-baik bagaimana kau akan mati. Pergi ke neraka. Tersangka menculik Dewi dan menyeretnya ke atap. Semua tim, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pastikan keselamatan kalian.
Dewi. Tembak. Bunuh aku. Dewi, lakukan. Lakukan. Tembak. Tembak. Kenapa kau tidak tembak? Dewi? Agus, apa kau tahu apa yang kau lakukan? Aku tidak tahan lagi. Naikkan aku. Tolong. Dewi, kenapa kau tidak biarkan aku jadi orang baik? Aku juga tidak mau ini. Agus, apa kau dengar aku atau tidak? Tenang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa? Tidak. Dewi. Dewi. Pelan-pelan. Jangan diam saja. Bawa dia. Ada apa? Aku tidak tahu. Dewi, aku polisi. Atasanku akan memberitahumu semuanya. Tapi sekarang aku perlu kau bantu aku dengan beberapa hal. Beritahu polisi untuk datang menangkapku ke dermaga. Dan bawa aku ke rumah sakit polisi dengan keamanan tinggi. Cari dokter terpercaya. Biarkan dia bilang ke semua orang bahwa ingatanku mungkin segera pulih. Dan juga pasang kamera di kamarku. Akhir-akhir ini beberapa anak hilang. Mereka terkait dengan organisasi internasional perdagangan organ anak. Kami curiga kota itu adalah stasiun transit. Ini identitas baru dan dokumenmu. Hati-hati. Petugas Sugeng tanpa mempedulikan keselamatan pribadinya, dengan semangat pengorbanan mengabdi pada rakyat, berhasil membongkar geng penculikan anak.
Selanjutnya, dengan tepuk tangan meriah, kami mengundangnya untuk menyampaikan kata sambutan. Malam ini aku traktir semua orang minum. Aku minta tidak ikut. Sekarang anakku yang terpenting. Kau pasti Dewi kan? Halo, namaku Rina. Dia cerita banyak tentangmu. Kau sangat keren. Apa aku bilang begitu? Ini adikku. Halo semuanya. Bagaimana kabar Putri? Baik, dia ingin sekali kembali ke TK. Dan kau? Apa kau sudah lebih baik? Kecuali bagian yang kau tendang, aku sudah baik. Itu ringan. Ibu, jangan terlambat lagi. Jika terlambat, aku akan acuhkan ibu. Sekarang Putri yang terpenting. Aku akan jemput dia. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Kau punya nomorku kan? Aku pergi besok. Ingat telepon aku. Kau sangat menyebalkan. Selamat tinggal. Kau harus telepon aku.